Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Lintang Ramadhani dengan NIM O1A1201116. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul senyawa flavonoid dan fenolik. Adapun materi bahasan yang akan saya bahas ialah yang pertama ialah pengertian dari flavonoid dan juga fenolik, kemudian klasifikasi flavonoid dan fenolik, kemudian identifikasi flavonoid dan fenolik, kemudian proses biosintesis. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari flavonoid dan juga fenolik. Nah, flavonoid berasal dari kata flavon yang merupakan salah satu jenis yang paling banyak dijumpai dan memiliki jumlah terbesar. Nah, istilah flavonoid dipakai untuk menyebut senyawa-senyawa fenol yang berasal dari kata flavon. Nah, flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas dan pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, antiinflamasi, kardioprotektif, antidiabetes, anti kanker, anti penuaan, antioksidan dan lain-lain. Senyawa flavonoid adalah senyawa yang mempunyai polifenol 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6. Artinya kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 atau cincin benzena tersubstitusi, disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan. Nah, flavonoid adalah kelas senyawa yang disajikan secara luas di alam. Hingga saat ini, lebih dari 9.000 flavonoid telah dilaporkan. Dan jumlah kebutuhan flavonoid bervariasi antara 20 mg dan 15 mg, terutama terdapat dalam suplemen makanan termasuk teh, anggur merah, apel, bawang, dan juga tomat. Nah, flavonoid ditemukan pada tanaman yang berkontribusi memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, oranye, biru, dan warna ungu dari buah, bunga, dan daun. Nah, flavonoid termasuk dalam famili polifenol yang larut dalam air. Kemudian selanjutnya ada namanya fenolik. Nah, fenolik merupakan senyawa mempunyai satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil. Terdapat lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Anggota paling sederhana dengan berat molekul yang kecil hingga senyawa kompleks dengan berat molekul dari 30.000 Da. Nah, masa ini kandungan senyawa fenolik dalam buah-buahan dan sayur-sayuran mulai diminati oleh para peneliti karena senyawa fenolik memiliki sifat antioksidan dan dapat menyembuhkan jantung, koroner, serta kanker. Semua bagian tanaman termasuk batang, akar, daun, kulit, buah, biji mengandung senyawa fenolik yang merupakan hasil metabolisme sekunder dari tanaman. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu klasifikasi flavonoid dan juga fenolik. Yang pertama ialah klasifikasi flavonoid. Nah, secara umum klasifikasi flavonoid terdiri dari flavon, flavanol, flavonol, flavanon, anthocyanidin, dan kalkon. Klasifikasi flavonoid ini tergantung pada perbedaan substitusi struktur flavonoid, dan perbedaan ini menyebabkan aktivitas farmakologi yang beragam. Selanjutnya ialah klasifikasi dari fenolik. Secara umum, senyawa fenolik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu fenol sederhana dan juga polifenol. Fenol sederhana terdiri dari dua kelompok senyawa, yaitu kelompok asam fenolat adalah asam hidroksinamat dan asam hidroksibenzoat, sedangkan yang tergolong coumarin adalah psoralen, skopaletin, dan ekskuletin. Kelompok polifenol dapat dibagi menjadi dua, kelompok flavonoid dan non-flavonoid. Nah, senyawa flavonoid antara lain yaitu flavon, flavonol, isoflavon, flavonon, anthocyanin, dan alkon. Sedangkan non-flavonoid antara lain yaitu tanin, lignan, dan juga stibena.
Selanjutnya adalah klasifikasi fenolik berdasarkan jumlah karbon molekul. Seperti yang dapat dilihat pada layar, ada C6, C6C1, C6C2, C6C3 yang memiliki kelas yang berbeda-beda dengan sesuai dengan strukturnya. Kemudian materi selanjutnya ialah identifikasi. Bagaimana cara kita mengidentifikasi flavonoid maupun senyawa fenolik? Yang pertama ialah mengidentifikasi senyawa flavonoid. Nah, flavonoid memiliki senyawa flavon kerangka 2 fenilkroman yang posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B13 diaril propana, dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru. Senyawa flavonoid merupakan senyawa terbesar di alam yang mengandung C15 yang terdiri atas 2 inti fenolat dan dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi golongan ini? Yaitu identifikasi golongan dan jenis senyawa flavonoid dapat dilakukan menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak atau spektrofotometri ultra T. Mula-mula isolat murni yang mengandung senyawa flavonoid dilarutkan dalam metanol, kemudian dilihat spektrumnya menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak. Jika spektrumnya terlihat pada rentang 240 sampai 285 nm atau pita 2 dan 300 sampai 550 nm atau pita 1, maka isolat positif merupakan senyawa flavonoid. Dan selanjutnya dilakukan penambahan reaksi geser seperti aluminium klorida, asam klorida, natrium hidroksida, natrium asetat, dan asam borat, lalu diamati pergeseran panjang gelombang maksimum sesudah dilakukan penambahan reaksi geser. Selanjutnya ialah cara untuk mengidentifikasi senyawa fenolik. Nah, kandungan total fenolik ekstrak ditentukan berdasarkan metode dengan beberapa modifikasi. Nah, bisa kita identifikasi dengan cara Colin-Seal Tau Regan digunakan seluruh percobaan 250 mikroliter ekstrak diencerkan tepat dalam metanol, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan selanjutnya dicampur dengan 1,25 ml dari FC Regan yang diencerkan dalam suling air dengan komposisi 1:9 yang kemudian diinkubasi selama 10 menit. 1 ml kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 7,5%, kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selanjutnya selama 30 menit dalam gelap. Sebelum diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 650 nm, larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang dimodifikasi. Nah, campuran uji aluminium klorida atau aluminium klorida dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi 0,32 mg per mililiter quercetin yang digunakan untuk percobaan kemudian terdistribusi menjadi 250, 125, 6, 2,5, 31,25, 15,625, 7,8125. Kurva kalibrasi ini dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 menggunakan spektrofotometer. Nah, aluminium klorida larutan asetat 10% dan 1 molar yang digunakan. Kemudian selanjutnya ialah proses biosintesis. Nah, apa sih proses biosintesis ini? Proses biosintesis ini mempunyai jalur biosintesis. Nah, penentuan jalur biosintetik kemungkinan untuk memahami hubungan dan aliran dinamis dari senyawa yang ada dalam sel hidup. Pemahaman tentang urutan biosintesis dapat membantu kita untuk mengidentifikasi enzim dan gen, memahami hubungan antar organisme yang berbeda seperti simbiosis, interaksi tumbuhan serangga, dan lain-lain. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Nah, kata biosintesis berasal dari dua dasar, yaitu bio yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme yang berbeda-beda dengan reaksi dalam laboratorium, dan sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Selanjutnya yaitu
masih berhubungan dengan jalur biosintesis. Nah, jalur biosintesis adalah rangkaian dari reaksi kimia dipecah dalam setiap langkah. Untuk mendeskripsikan suatu jalur, informasi ekstra relevan yang sering dimasukkan seperti enzim, koenzim, dan kofaktor yang digunakan dalam setiapnya. Jalur biosintesis dapat dibedakan menjadi metabolisme primer dan juga sekunder. Nah, jalur biosintesis metabolisme sekunder dalam tumbuhan berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block, maka jalur biosintesis tersebut dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur asam asetat atau acetate pathway, jalur asam sikimat atau cyclimic acid pathway, dan yang ketiga itu jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa atau mevalonate acid and deoxylylate pathway. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari metabolit sekunder ini. Yang pertama adalah jalur asam asetat. Asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik, produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses beta-oksidasi asam lemak secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak turunan antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Kemudian yang kedua yaitu jalur asam sikimat. Nah, asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfonol pirufat, jalur glikolitik antara dan eritrose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Nah, jalur sikimat ini mengarah ke berbagai senyawa fenolik turunan asam seperti turunan asam sinamat, lignan, dan juga alkaloid. Dan yang terakhir adalah jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Nah, asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonata asetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi 2 intermediate jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan gliseraldehida 3-fosfat. Nah, jalur fosfat, mevalonat, dan deoksisilulosa ini bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan juga steroid. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun daftar pustaka dari materi yang saya ambil yaitu dapat tertera di layar. Ada 5 dari daftar pustaka yang saya gunakan. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.